Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kumala dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review artikel kami mengenai karakteristik kewirausahaan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Afifah Mahkota Putri, ada Sultan Alfats Nabitupulu, dan saya sendiri, ada Vimtia Sabiyi, dan Arida Lutfia Nurhaliza. Baik, jurnal yang pertama yaitu berjudul The Effects of Students' Entrepreneurial Characteristics on Their Propensity to Become Entrepreneurs in Malaysia. Penulis dari jurnal ini adalah Nur Azizan CMB, Runa Babatunde Jayoba, dan Sheila Ainun Yusuf. Tahun terbit dari jurnal ini adalah tahun 2019. Yang pertama yaitu latar belakang. Karena fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji pola pikir kewirausahaan mahasiswa, atau dengan kata lain, untuk memastikan apakah pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan yang diterima oleh mahasiswa Malaysia akan membentuk niat mereka untuk menjadi wirausaha. Tetap kewajiban para peneliti untuk memasukkan bagian ini, di mana karakteristik kewirausahaan dibahas dari perspektif literatur yang ada. Karakteristik kewirausahaan wirausaha ini adalah locus of control, kebutuhan untuk berprestasi, kecenderungan karakteristik pengambilan risiko, kepercayaan diri, keterampilan kepemimpinan, dan toleransi terhadap ambiguitas. Next. Tujuan dari makalah ini adalah untuk merefleksikan data yang dikumpulkan dari siswa Malaysia untuk menyelidiki efek dari karakteristik kewirausahaan siswa, seperti kebutuhan untuk berprestasi, locus of control, kecenderungan untuk mengambil risiko, kepercayaan diri, toleransi terhadap ambiguitas dan ketidakpastian, dan kepemimpinan pada kecenderungan mereka untuk menjadi pengusaha di Malaysia. Next. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kuantitatif dalam usahanya untuk menyelidiki pengaruh karakteristik kewirausahaan pada niat kewirausahaan mahasiswa Malaysia. Setelah mengikuti mata kuliah kewirausahaan, peneliti berasumsi bahwa karakteristik kewirausahaan tertentu akan membujuk siswa untuk menjadi pengusaha, dan dengan demikian membedakan mereka dari siswa lain yang belum mengikuti pendidikan kewirausahaan. Untuk mencapai hal ini, sampel penelitian diambil dari mahasiswa sarjana di Kuliah of Economics and Management Science, International Islamic University, Malaysia. Next. Selanjutnya, setelah pengembangan instrumen penelitian kuesioner, mahasiswa yang telah mengikuti kursus kewirausahaan dan program lainnya diminta untuk mengisinya melalui platform online menggunakan formulir Google dan kuesioner yang dikelola sendiri. Menggunakan kuesioner yang dikembangkan berdasarkan pengukuran ada. 205 tanggapan yang dapat digunakan dikumpulkan melalui platform online. Selain itu, 52 tanggapan lain yang dapat dikumpulkan melalui kuesioner yang dikelola sendiri. Secara total, 257 tanggapan yang dapat digunakan oleh para peneliti untuk menyelidiki pengaruh karakteristik kewirausahaan terhadap niat kewirausahaan siswa Malaysia yang telah berpartisipasi dalam kursus dan program kewirausahaan. Slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, itu instrumen penelitian. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian dan disusun menjadi dua bagian. Bagian pertama mencari profil demografi siswa dan pertanyaan lain tentang niat kewirausahaan mereka. Dan bagian kedua mencakup variabel karakteristik kewirausahaan dan variabel aktual pada niat kewirausahaan mereka. Dari segi jumlah item, instrumen penelitian bagian pertama berisi 14 pertanyaan dan bagian kedua berisi 48 pertanyaan. Sementara responden diberi pilihan di bagian pertama, mereka diminta untuk menunjukkan ketidaksetujuan atau persetujuan mereka sehubungan dengan setiap pertanyaan yang diberikan pada skala Likert 5 poin di bagian kedua. Selanjutnya, data siswa analisis faktor eksplorasi kewirausahaan setelah memenuhi asumsi dan pembatasan statistik analisis
parametrik, karakteristik penelitian melakukan analisis faktor eksplorasi terhadap data yang terkumpul, mereduksi untuk jumlah item menjadi ukuran yang dapat dikelola. Dengan analisis tersebut, peneliti mampu mereduksi 48 item dalam instrumen penelitian menjadi 40 item. Selanjutnya yaitu ada permodelan persamaan struktural digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel independen, kebutuhan untuk berprestasi, kecenderungan mengambil risiko, kepercayaan diri, keterampilan kepemimpinan, dan toleransi ambiguitas dan variabel dependen. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah, keterampilan kepemimpinan, kebutuhan untuk berprestasi, toleransi ambiguitas, dan pengalaman risiko adalah positif dan signifikan terkait dengan niat kewirausahaan siswa. Selanjutnya, yaitu ada hasil menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung kewirausahaan memiliki keterampilan kepemimpinan, memiliki kebutuhan yang kuat untuk berprestasi, memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengambil risiko, dan toleransi yang lebih ambiguitas. Namun, kepercayaan diri dan locus of control berhubungan negatif dan signifikan dengan intensi kewirausahaan siswa. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan penelitian. Di sini yang mana efek mediasi atau inovasi merupakan salah satu prasyarat saat menguji efek mediasi terhadap hubungan antar variabel adalah bahwa hubungan tersebut yaitu signifikan. Dalam hal ini, peneliti menyelidiki hubungan antara locus of control dan niat kewirausahaan siswa, kebutuhan berprestasi dan niat kewirausahaan siswa, kecenderungan mengambil risiko dan niat kewirausahaan siswa. Kemudian ada kepercayaan diri dan niat kewirausahaan siswa. Selanjutnya ada keterampilan kepemimpinan dan niat kewirausahaan siswa. Dan yang terakhir adalah toleransi ambiguitas dan niat kewirausahaan siswa ketika inovasi diperkenalkan sebagai variabel mediasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang mana di studi ini menyelidiki pengaruh karakteristik kewirausahaan mahasiswa terhadap kecenderungan mereka untuk menjadi pengusaha di Malaysia. Terus kemudian hubungan antara karakteristik kewirausahaan yang terdiri dari 6 dimensi utama dan niat kewirausahaan dan niat kewirausahaan siswa yang telah berpartisipasi dalam pendidikan kewirausahaan di Malaysia diperiksa. Selain itu juga di sini peneliti juga menyelidiki hubungan di atas ketika inovasi diperkenalkan sebagai variabel mediasi. Secara keseluruhan, penelitian ini telah menunjukkan bahwa karakteristik kewirausahaan merupakan penentu penting dari niat kewirausahaan siswa. Mengingat pentingnya bidang studi ini karena memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi negara, manajemen universitas, dan dosen. Karena itu diminta untuk memberikan perhatian penuh pada diskusi, lokakarya, dan konversi yang dapat mendorong mahasiswa untuk menjadi pengusaha. Demikian pula studi akademik empiris ini yang menyarankan cara yang lebih komprehensif tentang bagaimana pendidikan kewirausahaan yang harus dilakukan juga didorong. Bahkan mengetahui perbedaan antara mahasiswa di fakultas yang berbeda serta antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam hal kecenderungan kewirausahaan merupakan topik lain yang menarik untuk diteliti. Selanjutnya yaitu jurnal selanjutnya dengan judul Environmental Entrepreneurship, yang mana Characteristic of Organization and Development. Ditulis oleh Michael Nikolavedic, Natalia Alexander, Oleg Mikhailovich, Lydia Alexandrovna pada tahun 2019. Selanjutnya ada latar belakang jurnal, yang mana di sini integrasi aspek lingkungan ke dalam aktivitas kewirausahaan telah lama berhenti menjadi tren belaka saat ini. Terus ini merupakan bagian integral dari kewirausahaan biasa. Selama dekade terakhir, SEE, sektor Environmental Entrepreneurship Uni Eropa telah menjadi salah satu area yang menunjukkan pertumbuhan terbesar, yaitu peningkatan tahunan
sebesar 3,8% dalam jumlah UKM ramah lingkungan dibandingkan dengan peningkatan tahun sebesar 1,3% dalam jumlah UKM secara keseluruhan di periode 2010 sampai 2017. Melalui Dewan Eropa, pemerintah negara anggota Uni Eropa telah mendeklarasikan pengembangan EE ini atau Environmental Entrepreneurship di antara UKM dan peralihan ke ekonomi hijau sebagai tujuan utama dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan atau berimbang pada mereka. Berdasarkan survei ahli, kemungkinan II ini di masing-masing cabang bisnis dan langkah-langkah yang diperlukan dapat memperoleh manfaat dari mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam aktivitas kewirausahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sultan. Terima kasih. Tujuan artikel. Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis beberapa karakteristik kunci dari pengembangan dan organisasi kewirausahaan lingkungan. Penulis mendalami secara detail konsep kewirausahaan lingkungan. Survei ahli dilakukan untuk menentukan beberapa ide kunci untuk pengembangan kewirausahaan lingkungan serta beberapa prospek utama untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam aktivitas kewirausahaan secara keseluruhan. Next. Metode penelitian. Sebagai metode utama penelitian, penulis melakukan survei terhadap ahli dalam kegiatan kewirausahaan. Kajian ahli memberikan seperangkat ide untuk mengembangkan II dan beberapa prospek potensial untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam aktivitas kewirausahaan secara keseluruhan. Prosedur survei meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, menentukan inti permasalahan yang diteliti dan motif untuk mendekati orang tertentu sebagai seorang ahli. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang akan memperkuat kompetensi seorang ahli, termasuk informasi yang mencerminkan bidang pengetahuan seseorang, keahlian di bidangnya, dan kualifikasinya. Yang ketiga, menyiapkan informasi yang akan menjadi dasar pertanyaan survei. Yang empat, merancang pertanyaan survei. Yang kelima, menilai kredibilitas kesimpulan atau pandangan para ahli. Yang keenam, mengumpulkan komentar tambahan, komentar dan saran. Next. Hasil dan pembahasan penelitian. Setiap sektor dapat berkomitmen untuk memprioritaskan metode kerja yang lebih aman secara lingkungan dan dengan demikian mengurangi dampak aktivitasnya terhadap lingkungan. Peringkat pertama di antara ide para ahli untuk mendorong II adalah produk hasil organik. Telah dicatat bahwa Rusia memiliki potensi yang signifikan untuk produksi hasil pertanian organik. Dengan demikian, bagi UKM produksi hasil organik adalah jendela peluang yang memungkinkan mereka untuk tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar bersaing dengan produsen pertanian besar berdasarkan kemampuan mereka untuk menghasilkan produk organik berkualitas tinggi. Next. Di tempat kedua, di antara ide para ahli untuk mendorong II adalah konstruksi lingkungan. Konstruksi lingkungan didasarkan pada prinsip konservasi energi dan ramah lingkungan. Jenis konstruksi ini membantu meminimalkan dampak lingkungan dari proyek konstruksi dan mengurangi biaya pemeliharaan rumah, serta memastikan kondisi hidup yang nyaman. Peringkat ketiga di antara ide para ahli untuk mengembangkan II adalah wisata lingkungan. Wisata lingkungan adalah jenis wisata yang mencurahkan perhatian khusus untuk melindungi lingkungan dan budaya suatu daerah. Pada saat yang sama, wisata lingkungan sering dikaitkan dengan pedesaan dan kawasan alam yang ditunjuk tetap tidak tersentuh oleh aktivitas manusia. Next. Di tempat keempat, di antara ide para ahli untuk mendorong II adalah pengelolaan limbah dan daur ulang limbah. Secara potensial, potensi terbesar bagi UKM dalam pengolahan dan daur ulang limbah dengan sebagai besar teknologi pengolahan dan daur ulang limbah cukup sederhana dan mudah digunakan serta terdapat banyak bahan baku yang tersedia untuk didaur ulang. Integrasi aspek lingkungan harus menghasilkan peningkatan efisiensi UKM, pengurangan pengeluaran mereka, dan peningkatan pendapatan bersih mereka. Ke depan, peningkatan efisiensi dapat menjadi standar baru bagi UKM. Pada saat itu, integrasi aspek lingkungan secara alami akan menjadi bagian dari standar baru bagi UKM. Komponen yang sangat diperlukan dalam praktik melakukan aktivitas kewirausahaan di kalangan UKM. Dengan demikian, siklus integrasi aspek lingkungan akan dilanjutkan. Analisis lingkungan akan dimutakhirkan secara berkala, akan ditentukan potensi baru untuk peningkatan berdasarkan teknologi baru dan peningkatan struktur pendapatan atau beban, dan akan diusulkan dan dilaksanakan jenis kegiatan baru. Next. Kesimpulan. Saat ini semakin banyak pengusaha merasa perlu untuk bereaksi terhadap permintaan klien akan produk dan layanan ramah lingkungan. Dalam hal ini, mereka dengan sengaja mengarahkan produk dan layanan mereka, serta teknologi dan metode yang digunakan untuk memproduksi dan memasak produk dan layanan tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan klien, mereka yang seringkali ingin membayar untuk produk dan layanan ramah lingkungan daripada yang tradisional. Di antara bidang utama untuk pengembangan kewirausahaan hijau saat ini adalah produksi hasil organik, bangunan lingkungan, wisata lingkungan, serta pengelolaan dan daur ulang limbah. Prospek untuk penelitian masa depan adalah analisis potensi pengembangan potensi organisasi lingkungan UKM dan penciptaan kondisi yang tepat untuk mendorong kewirausahaan hijau. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung on mic ataupun melalui kolom chat.